Halo semuanya, balik lagi di channel Paman Tulis. Jadi di video kali ini mungkin baru pertama kali lagi ya kita bertemu di segmen latihan UTBK. Nah, buat teman-teman yang kangen nih, gue udah bikin videonya lagi. Dan sebelum kita mulai, gue pengen mengucapkan selamat dulu nih ke teman-teman yang udah berhasil masuk ke PTN yang diinginkan, selamat. Dan buat teman-teman yang masih kurang beruntung, yang belum bisa mendapatkan PTN yang diinginkan, nggak apa-apa, masih ada kesempatan di tahun depan ataupun tahun selanjutnya. Nah, buat temen-temen yang kuotanya udah habis nih, yang udah nggak bisa ngikutin UTBK lagi, itu juga nggak masalah karena ini bukan akhir dari segalanya. Percaya sama gue, oke? Nah, sekarang kita pengen lanjutin nih. Kalau kemarin itu mengejar UTBK tahun 2024, sekarang kita namanya adalah menuju UTBK tahun 2025. Gitu. Seperti biasa, materi yang pertama kali kita bahas adalah penalaran umum. Nah, langsung aja sekarang kita mulai ya. Di soal yang pertama, nomor 1 nih. Sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Berapa waktu yang diperlukan kendaraan tersebut untuk menempuh jarak 140 km? Nah, ini gue pengen ngajarin nih. Bukan ngajarin ya, sorry. Gue pengen sharing aja nih. Gimana cara gue nyelesain soal kayak gini, tapi dengan cara yang gak terlalu rumit gitu. Jadi kita nggak usah ngitung banyak-banyak. Karena namanya penalaran umum itu ya kita bernalar aja itu. Sesuai logika nih. Misal ya, kita gambarin dulu aja nih. Ini misalkan sebuah kendaraan. Sorry ya, gue nggak gambar mobil ya karena biar cepet. Oke deh, gambar mobil deh. Oh ini truk, sorry, ini truk ya. Ini truk, oke. Ini pokoknya kendaraan ya. Kendaraan ini, dia bilang di soal ini dengan kecepatan tetap menempuh jarak 60 km. Nah berarti selama 60 km ini dia nggak ada macet, nggak ada hambatan, pokoknya konsisten lah dia 60 km dalam waktu 45 menit. Oke, kecepatan tetap 60 km dalam waktu 45 menit. Berarti dia mendapatkan 60 km nih. Ini anggap aja garis ini 60 km ya. Ini kejauhan lagi 60 ininya, sorry ya. Kita tulis ulang apa? 60 km atau dihapus, maaf. Ini kita hapus dulu. Nah, 60 km. Nah, di bawahnya 45 menit. Jadi dia itu berhasil menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Kalau misalkan atasnya diubah, otomatis bawahnya berubah. Ingat ya, karena dia kan searah atau sebanding nih. Kalau atasnya berubah, bawahnya berubah. Nah, ditanya berapa waktu yang diperlukan dalam menempuh jarak 140 km. Ini kita sederhanain dulu, biar nggak terlalu repot nanti ngitungnya. 60 sama 45 itu bisa sama-sama dibagi dengan 3. Nah, kenapa 3? Kenapa nggak 15? Kenapa nggak 5 gitu? Karena, nih gue jelasin dulu ya. Ini kalau kita bagi 3, masing-masing 3, kita bikin garis bantu lagi. Kalau 60 dibagi 3 itu, dia hasilnya adalah 15 ya nggak? 20 km. Yang ini 20 km juga. Yang ini 20 km. Lebih gampang karena 20 genep kan. Kalau 45 dibagi 3 itu hasilnya adalah 15 menit, sorry ya. Ini kita 15M aja ya, 15M. Nah, terus kenapa gue harus dibagi 3? Biar gampang nih, kita ngincer 140-nya. Karena ini biar sama-sama genep 20, biar dikelipatannya enak gitu. Kalau ditanya 140 km, kita udah punya 20 km itu 15 menit. Berarti kan tinggal 20 km ini berapa kali nih biar jadi 140, paham nggak? Atau gampang nih, kita jabarin sampai benar-benar sampai ujung dulu ya. Ini 20 ya nggak? 20 km. Ini 20 km. Ini 20 km. Ini 20 km. Ini sebenarnya kalau 140 bagi 20 kan udah 7 ya. Berarti ini harus ada 7 nih. Ininya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Ada 7. Nah, ini tinggal bawahnya tinggal ngikutin nih. 15. Ini 15. Ini 15. Nah, tinggal ditotalin deh. Berarti 15-nya ada berapa kali? Ada 7 kan? 15 kali 7 berapa? Kalau misalkan males kali-kalinya, lebih seneng nambah-nambahin ini, ya udah silakan nambah-nambahin. Tapi kalau udah kayak gini mending dikali aja. 15 dikali 7
Itu hasilnya adalah 35. 7 kali 1, 7 tambahin 3, 105. Dah, dapat kita. Hasilnya ada 105 menit. Tapi di pilihannya itu dia adanya jam gitu, nggak semuanya menit. Ya udah gampang, 1 jam itu kan 60 menit. Berarti ini tinggal dikurang 60 menit dulu nih. Berapa nih? 105 dikurang 60. 100 kurang 60 itu 40. Tambahin 5, 45 menit ya nggak? 45 menit. Kita udah punya tambahan 1 jam nih. Karena kan tadi kita sengaja kurangin 60 menit, itu biar diubah jadi 1 jam. Jadi 1 jam 45 menit. Kebayang nggak? Kebayang lah ya. Kalau misalkan nggak kebayang nanti langsung tanya aja di bawah. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 2 adalah untuk mengisi 3/5 bagian sebuah bak kamar mandi dibutuhkan waktu 6 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya jika laju pengisiannya sama, sorry ya. Nah, jadi gini. Kita seperti biasa ilustrasikan dulu biar tahu maksud dari soalnya. Jadi biasanya kalau kita udah gambarin kayak gimana soalnya tuh baru, oh ternyata maksud soalnya kayak gini gitu. Jadi nih misalkan nih kita punya bak kamar mandi, bentuknya itu kayak gelas lah ya, kotak ini. Nah dia bilang mengisi 3/5 bagian nih dibutuhkan waktu 6 jam. Gimana cara kita tahu ini tuh 3/5 bagian? Gampang aja nih. Anggap aja ini kita ketinggian bak mandinya segini ya, kita nggak tahu ketinggiannya berapa meter atau berapa lah, kita nggak perlu ngitung kayak gitu, tapi kita bagi 5 bagian aja. Ini kita bagi 5, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada bagian 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4, 5, oke. Nah dia bilang 3/5 ini diisi dalam waktu 6 jam. 3 kan gini kan, 1, 2, 3. Nggak mungkin kita ngisinya dari atas ya nggak mungkin penuhnya dari atas, berarti dari bawah dulu. Nih 3 di bawah nih udah keisi nih. Dalam waktu berapa jam? Dalam waktu 6 jam. Terus ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya jika laju pengisiannya sama. Ya kalau sama laju pengisiannya, maksudnya itu ini ada keran nih, ini kerannya. Ini gambar keran gimana nih? Ini kerannya kan. Nah keran ini nggak dikecilin, nggak digedein, pokoknya sama. Ya berarti kan otomatis ke atasnya kecepatannya sama gitu. Tinggal kita sama kayak tadi caranya. Kenapa gue belibet sih dari tadi? Kalau misalkan 3 ini 6 jam, berarti kan setiap bagiannya itu 2 jam ya enggak? Tinggal 6 dibagi 3. Ini 2 jam, ini 2 jam, ini juga 2 jam. Otomatis satu bagian ini berapa? 2 jam. Yang ini juga 2 jam. Kalau kedua ini ditotalin, itu berarti dia 4 jam sisanya. Karena yang ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya, berarti kita isi 4 jam nih. Jawabannya yang B. Tapi kalau misalkan nanti pertanyaannya itu berapa waktu total atau keseluruhan nih untuk mengisi semuanya, itu ditotalin semua nih. 4 ditambah 6, 10. Kalau misalkan teman-teman jawab 10 sekarang itu salah. Kita harus perhatiin soalnya juga ya. Oke, gampang ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ya ini mah nggak tinggal sih. Ini hitung-hitungan dasar yang insya Allah semua teman-teman bisa lah. Tapi ini juga kita harus teliti gitu, nggak asal ini menggampang. Kita lihat dulu nih, 75% dari nilai 14/5 dikali 30/21 ditambah 6/5 dikali 20/6. Nah, ini kan ada kurung dulu kan. Kita kerjanya yang kurung dulu, baru ditambah. Kenapa? Kita lanjutin dulu ya. Biar kita satu persatu dulu. Seperti biasa, 30 sama 21 itu bisa dikecilin nggak? Atau 14 sama 5 bisa dikecilin nggak? Kita lihat dulu nih mana yang bisa disederhanain. 14 sama 21 kayak kelihatannya bisa disederhanain ya. Sama-sama dibagi 7. 21 bagi 7, 3. 14 bagi 7, itu 2. Nah sekarang, ada lagi nggak yang bisa dikecilin? Ada dong. 30 sama 3 nih masih bisa nih. Kita sama-sama bagi 3. 30 bagi 3 itu 10, ya nggak? 3 bagi 3, 1. Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi. 10 sama 5. 10 bagi 5 itu 2. Ya nggak, ini 2. 5 bagi 5, 1. Berarti tinggal sisa 2 dikali 2, ya nggak? Ini hasil 4. Nah sekarang nih, di sekte setelahnya nih. 6/5 kali 20/6. Bisa dikecilin, 6 sama 6. Aman, habis.
20 sama 5. Ini bagi 5 dua-duanya. Ini 4. Ini bagi 5, 1. Sisanya 4 juga. Oke, ini 4. Tinggal ditambah dah. 4 tambah 4, 8. Nah, baru dikaliin sama 75%. Nah, kenapa nggak ini dari awal diikutin? Karena dia bilang 75% dari nilai si persamaan, bukan persamaan, si operasi bilangan ini nih. Berarti otomatis ini harus diselesaikan dulu baru dikali ini, oke? Berarti 75% dari hasil nilai ini, yakni di mana dia adalah 8 kali 8 ya. Kalau dari itu dia otomatis kita dijadiin kali gitu. Kalau nggak titik di tanda X, terserah mau yang mana aja. Kali 8. Nah, berapa tuh? Ini tinggal kita ubah 75% jadi 75/100 kali 8. Disederhanain, 75/100 itu adalah 3/4. Sama-sama dibagi 25. Ini 3, ini 4. Kali 8. 8 dibagi 4 itu 2. 2 kali 3, 6. Hasilnya ketemu nih, 6. Gampang ya? Gampang. Oke. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4. Ini bahasa Panda ya. Sebutan dulu di tahun 2020. Sekarang selalu ada biasanya di UTBK selanjutnya. Walaupun nih kita udah start duluan dan kita belum tahu materi di tahun 2025 itu apaan aja sih yang keluar. Tapi biasanya TPS itu selalu ada ya. TPS itu selalu ada. Entah itu nanti TPA-nya ada lagi atau misalkan ada yang sedikit-sedikit diganti, biasanya TPS selalu ada. Oh, ini harusnya gue jelasinnya di awal ya, kenapa jadi sekarang. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali mendingan telat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4-nya aja. Jadi kalau misalkan bahasa Panda itu saran dari gue, kita jangan lihat yang ini dulu nih. Ini nggak usah kita baca dulu, tapi kita baca soal pentingnya dulu nih. Berdasarkan data di atas, bagaimana cara mengatakan monyet memakan pisang? Nih, dengan menggunakan bahasa tersebut. Biasanya di jawabannya itu udah kelihatan. Nah, maksudnya gimana? Gini nih. Ini panda memakan pisang. Ini monyet memakan pisang. Ya enggak? Otomatis yang ini itu udah hampir mendekati sama jawaban yang ini. Kenapa? Karena di sini tinggal ganti monyet sama si panda doang, ya enggak? Karena memakan pisangnya sama. Jadi ya tinggal kita cari aja nih. Mana yang di sini artinya panda, mana yang artinya monyet. Kalau misalkan monyet di sini itu artinya zigiza. Panda si JJKPR ini susah juga. Ini zigizaga ya. Zigiza. Nah, tinggal si JKPR nya ini diganti sama zigiza. Mana nih? Yang clams di awal. Nah, ini clams di awal nih. Zigza yang nggak bener gak? Tinggal monyetnya diganti. Pandanya diganti sama monyet. Tumplak udah sama. Jadi kan nih kalau misalkan diliatin, yang beda cuma bagian panda sama si monyetnya. Ya enggak? Entah itu dia posisinya terbalik-balik. Ini harusnya kan panda memakan pisang. Kalau grammarnya kayak orang Indonesia ya, kayak bahasa Indonesia, itu kan harusnya pandanya di awal kan. JKPR-nya dulu, habis itu makannya berarti makannya tumplak baru clams ya enggak. Tapi ini grammar di bahasa dia ini beda-beda gitu, berkebalikan kayak bahasa Inggris lah mungkin. Nah, itu daripada kita musingin itu, kita mendingan pakai cara tadi nih, tinggal dicocokin aja. Oke? Pokoknya intinya baca soal utamanya dulu. Kalau misalkan nggak paham nih ya, ditanya aja, nggak apa-apa, nanti di komentar, nanti pasti gue jawab. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor terakhir. Seperti biasa, nomor terakhir itu adalah nomor 5. Biar kita nggak harus banyak-banyak soal dulu gitu. Nomor 5 nih. Toko X mengadakan undian berhadiah. Terdapat 5 hadiah utama dengan nomor undian 1-5. 5 orang pelanggan yaitu Ano, Bono, Lino, Seno, dan Tono mendapatkan kesempatan mengambil nomor undian. Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano. Oke, kalau misalkan kayak gini-gini, ini kita sambil catat aja ya, biar waktunya itu nggak semakin dibuang-buang. Misalkan nih, kita udah tahu intinya si 5 orang ini
5 orang ini dia ngikutin undian lah. Mereka mendapatkan nomor dari 1 sampai 5, tapi kita nggak tahu nih si Ano dapat nomor berapa, Bono dapat nomor berapa, Lino berapa, dan lain sebagainya. Kita cuma tahu urutan-urutannya aja nih, dikasih tahu clue-nya. Misalkan nih, si Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano. Kalau misalkan nomor sesudah, itu nggak mungkin nomornya lebih kecil, ya nggak? Misal 1, 2, 3. 2 kan setelah 1, ya nggak? 3 setelah 2. Nggak mungkin dong 1 itu setelah 2. 1 itu sebelum 2, ya nggak? Berarti kalau kita pengen ilustrasiin seperti biasa, anggaplah ini nomor 1, ini nomor 5. Nah, si Seno mendapat nomor tepat setelah Ano. Berarti kalau misalkan si Ano 1, kalau misalkan Ano 1, Seno tepat setelahnya, berarti nomor 2. Kalau Anonya 2, berarti si Seno tepat setelahnya itu 3. Nggak mungkin si Ano itu 1, Senonya 3. Kenapa? Walaupun dia udah sesudah tapi salah. Karena dia pernyataannya adalah tepat. Jadi nggak bisa ada yang rusak hubungan mereka lah. Habis 1 ya udah 2. Oke. Nah, tapi kita nggak tahu nih si Seno sama Ano nomornya berapa. Kita tulis di tengah-tengah dulu nih. Semakin ke kanan semakin besar ya. Ini semakin besar, ingat. Si Seno mendapatkan nomor tepat sesudah Ano. Berarti di sini Ano dulu nih. Ini Ano. Habis Ano udah pasti Seno, ya enggak? Dah. Kita ke pernyataan yang selanjutnya. Tetapi sebelum Tono. Oke, Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano. Tetapi sebelum Tono. Sebelum Tono ini nggak ada kata tepat, ya enggak? Bisa jadi misalkan si Senonya di nomor 3, bisa jadi Tononya di 5, atau bisa jadi di 4. Yang penting si Senonya itu sebelum si Tono, ya enggak? Anggaplah Tono di sini, tapi kita nggak tahu nih dia nomor berapa. Nah, Lino mendapat nomor terkecil. Nomor terkecil di sini berapa nih? 1, ya enggak? Kan dia bilang 1 sampai 5 doang. Otomatis si Lino ini nggak bisa diganggu gugat. Dia udah klop sama angka 1, ya. Dah. Sisanya ini sementara si Bono mendapat nomor ganjil. Nah, nomor ganjil ini ada berapa sisanya? Dari 1, 2, 3, 4, 5. 1 udah diambil sama si Lino, ya enggak? Lino ini udah diambil. Sisa 3 sama 5. Ada 2 kemungkinan. Kalau enggak si Bono itu angka 3, ini Bono. Kalau enggak si dia angka 5, gitu Bono. Tapi yang perlu diperhatiin di sini adalah si AS ini, Ano sama Seno, nggak boleh dipisahin. Kita punya 2 kemungkinan. Ini yang Benonya 3 ya, Benonya 3. Berarti yang pertama itu Lino, yang kedua belum tahu siapa. 3 udah pasti si Beno, yang nggak Beno. Nah, keempat ini belum tahu, 5 ini. Nah, ini kita ibaratin dulu aja nih. Kalau misalkan A-nya di sini, A-nya di 2, itu nggak mungkin kan? Karena setelahnya itu harus Seno. Ini dicoret. Berarti Ano nggak mungkin di angka 2. Nah, kalau misalkan Ano di angka 4, bisa, ya nggak? Si Senonya di angka 5. Tapi, kan pernyataan sebelumnya, mereka bilang kalau Tono itu setelah si Seno, atau Seno sebelum Tono. Nggak mungkin si Tononya ada di sini. Kenapa? Itu jadi kontradiktif dong sama pernyataan yang Seno mendapatkan nomor sebelum Tono. Si Tono itu harus setelah si Seno. Paham lah ya? Berarti kalau misalkan si Beno di angka 3, itu nggak bisa. Otomatis dia harus di angka 5. Coba nih, kita buktiin ya. Kalau misalkan si Benonya di angka 5, 1 udah pasti Lino, ya enggak? 2, 3, 4, 5. Kita isi dulu 5. 5 itu si Beno. Nah, 2, 3, 4 ini udah pasti bener nih. Kenapa? Karena si Ano-nya itu sebelum si Seno, atau Seno setelah si Ano. Nah, si Senonya ini bener. Dia itu mendapatkan nomor setelah si Ano. Lalu dia sebelum Tono, ya enggak? Tononya di angka 4. Nah, ini sesuai nih sama semua pernyataan yang ada di soal. Oke? Berarti jawaban yang paling masuk akal untuk soal ini adalah, kita belum baca soal ya. Pelanggan yang mendapatkan nomor paling besar. Paling besar berarti siapa nih? Si angka 5, yaitu siapa? Si Beno.
Nah ketemu, bukan Beno dari tadi, si Bono. Udah ketemu dah. Jawaban yang bener adalah si Bono. Jadi kalau misalkan penularan umum itu, yang penting kita tahu soalnya itu apa, kayak gimana maksudnya, nanti kita bisa tahu jawabannya. Oke, gampang lah ya. Untuk latihan yang pertama menuju UTBK 2025 ini, yang mungkin gue sedikit rada kagok ya, karena ini pertama kali kita ketemu ya. Mungkin teman-teman bisa untuk makin semangat belajarnya, makin semangat untuk mengejar, bukan mengejar UTBK lagi ya, semangat untuk menuju UTBK 2025 lagi, dan nggak ngasih kendor untuk adalah ya. Jadi pokoknya intinya tetap semangat belajar, semoga bisa mendapatkan PTN yang diinginkan. Semangat nih, ini baru pertama kali ya, masih ada latihan-latihan selanjutnya. Sampai jumpa di video papan berikutnya. Terima kasih.